Tapi Pak Ustadz, di kampung kita ada non-muslim yang selalu memberikan kambing, memberikan sapi tiap kali Idul Adha. Bagaimana masjid menyikapinya? Terima kambing tersebut, terima sapi tersebut, tapi nanti jangan namain atas nama orang kambing. Kita kasih tahu kepada orang tersebut, Bapak, kami bersyukur memang kantor Bapak alhamdulillah, usaha dan bisnis Bapak di sini, lingkungan kami, ya. Nah, ini wujud rasa syukur Anda kepada warga, berbagi daging dengan sesama. Tapi mohon maaf, ya, yang namanya udhiyah yang diminta itu adalah orang Islam. Ini saya terima, tapi nanti atas namanya, atas nama pengurus masjid, begitu, ya. Wasallam. Kalau tadi Imam Abu Hanifah ucapan Ali, kalau ini dalil dari Rasul, riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Bagaimana bunyinya? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam duha fi Mina an nisaihi bil baqar. Nabi berkurban seekor sapi, ya, untuk istri-istrinya. Saat itu Nabi berada di Mina. Berarti Nabi lagi musafir, lagi di Mina. Nabi udhiyah seekor sapi dikhususkan buat istri-istrinya. Riwayat Imam Bukhari dan Muslim, ya. Jangan sampai ketinggalan, kata sang wali. Ketika sudah ada hewannya dan sudah masuk waktu untuk melakukan kurban, niat melakukan kurban saat itu jangan sampai terlewatkan, ya. Niatnya Allah, bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, Allahumma inna hazihil udhiyata minka wa ilaika wa taqabbal an, sebutin namanya. Namanya siapa tuh? Fulan bin Fulan. Niat udhiyah, karena yang bedain perbuatan biasa dengan ibadah itu di niatnya. Terus kalau niatnya sebelum itu boleh nggak kira-kira? Boleh. Dalam mazhab Imam Malik ketika beli kambing udah niat, boleh. Bismillahirrahmanirrahim, saya niat, ini saya beli hewan ini untuk saya jadikan hewan kurban, boleh. Atau ketika kita serahkan duitnya ke DKM, Pak Haji, ini duit 3,5 juta, saya niatkan untuk dijadikan udhiyah atas nama saya. Nah, itu sudah niat bisa, ya. Jadi yang namanya niat bisa ketika disembelih, seperti mazhab Imam Syafi'i. Beliau selalu menekankan yang namanya niat itu ketika ibadah tersebut akan dilaksanakan, gitu, ya. Namun Imam Malik membolehkan, ya, ketika kita beli hewannya, ya kan, ketika kita bawa ke masjid, kita kasih DKM, itu juga boleh niat di situ. Bahkan ketika kita berikan uang seharga 1 jiwa, lalu kita katakan ini adalah udhiyah atas nama istri saya misalnya, dan seterusnya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu niat, ya, niyatul udhiyah fala tujzi'u biduniha. Tidak sah udhiyah tanpa niat dari udhiyah itu sendiri. Lalu bagaimana kalau nanti nyampur, Pak Ustaz? Kita patut niatnya bukan udhiyah. Niatnya apaan? Akikah misalnya. Yang satu niatnya apa nih? Yang satu niatnya sedekah. Bagaimana pandangan ulama? Boleh apa enggak kalau kayak begini? Ya, terjadi perbedaan ulama. Ya, terjadi perbedaan ulama. Ya, kalau kambing disembelih niatnya untuk dijual dagingnya, maka nggak jadi kurban, kan begitu? Nggak jadi kurban. Ya, harus cari kambing yang lain, ganti niatnya. Ini buat kurban. Yang jadi masalah ini satu sapi, yang 6 niatnya kurban, yang satu niatnya untuk sedekah bukan untuk kurban, atau niatnya untuk
terjadi ya, orang ngasih duit tapi nitip, nanti dagingnya saya ambil begitu ya. Bagaimana pendapat ulama tentang hal ini ya? Yang sering terjadi itu akikah. Satu sapi ternyata ada satu niatnya akikah. Ini bagaimana para ulama berbicara atau berpendapat tentang hal demikian? Satu sapi ada niat yang berbeda. Ishtaratul Hanafiyah alla yusharikul mudhahi fima yasihu fihi syirkah man la yuridul qurba raqsan wa innama aradal lahma. Tidak sah menurut mazhab Imam Abu Hanifah kalau ada satu yang niatnya bukan niat udhiyah. Jadi semuanya harus niat udhiyah menurut Imam Abu Hanifah. Wa ajaza Syafi'iyah, tapi Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala wa ardahu, beliau membolehkan hazal ishtirak. Dapat pada 6 orang niatnya kurban, yang satu niatnya akikah, gak apa-apa, sah jadi kurbannya. Kenapa demikian? Walisyurukatu qismatul lahmi li'annaha qismatul ifrazin alal asaf. Karena 7 bagian itu terpisah satu dengan yang lainnya. Jadi dibolehkan ya dalam pandangan Imam Syafi'i, sebagaimana dalam kitab Mughnil Muhtaj jilid keempat halaman 285. Jadi kalau nanti ada yang niatnya akikah, terima. Jadi satu sapi juga dibolehkan dalam pandangan mazhab Imam Syafi'i. Anak kecil berkurban, terima menurut mazhab Imam Abu Hanifah dan Imam 10. Sedekah kita kemana? Ke istri dan anak kita, gedein belanjanya. Yang biasa ngasih sebulan 5 juta misalnya, maka di 10 hari itu digedein, dilebihin. Sedangkan tanggal 10 dan hari Asyrik sedekahnya buat di luar keluarga kita tuh dengan cara berkorban. Sedekah mulia dengan hari yang mulia. Momen yang mulia, kapan momen yang mulia? Ketika kita sedang terjadi gerhana bulan, gerhana matahari. Itu momen yang jarang. Ketika kita sedekah, pahalanya lebih besar daripada momen-momen yang lainnya. Lagi terjadi gerhana bulan atau lagi kemarau, saat kita mau melaksanakan sholat istisqa, minta hujan, disunahin sedekah 4 hari berturut-turut sebelum sholat istisqa. Sedekah momennya lagi baik, itu momen. Sedekah begitu dipotong, dagingnya ada, urus pada potong, tulangnya doang yang gede, begitu ya. Maka boleh jangan lihat tulangnya, begitu ya. Lihat jumlah dagingnya dalam mazhab Imam Syafi'i. Ini paling gede nih. Dan yang berangkat ke masjid dalam keadaan bersuci dan mandi ke sholat Jumat di waktu pertama, dia telah sedekah dengan seekor unta, kan gitu kan? Kalau di jam kedua sedekah dengan seekor kerbau atau sapi. Di akhir nanti dengan ayam, terus dengan telur akhir gitu. Jadi hadis ini jelas, ya enggak? Yang besar di mata Allah unta dulu, baru sapi, baru kambing. Itulah pandangan mazhab Imam Syafi'i, itu yang kita ambil. Yang dagingnya banyak yang lebih utama, ya, bukan yang dagingnya enak dimakan, tapi yang dagingnya banyak, besar. Wallahu a'lam bishawab.